Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih-putih si bunga melati, merah-merah si buah delima. Halo siswa-siswi yang baik hati, ayo belajar bersama-sama. Hari ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca dan membedakan antara informasi berupa fakta dan opini dengan cermat, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, di antara kalian tentu ada yang memiliki hobi membaca. Siapa di antara kalian yang senang membaca artikel dari surat kabar? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar. Informasi di dalam artikel mengandung fakta dan pendapat yang logis dengan tujuan untuk meyakinkan pembacanya. Nah, untuk dapat menemukan informasi baik berupa fakta maupun opini di dalam sebuah artikel diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah artikel dengan saksama. Yang kedua, ambil beberapa informasi atau kalimat dari artikel tersebut. Dan yang ketiga, analisis informasi atau kalimat tersebut berdasarkan ciri-ciri fakta ataupun opini. Nah, tentu saja sebelumnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Jenis kalimat fakta ada dua. Yang pertama, fakta umum, yaitu kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Yang kedua, fakta khusus. Fakta khusus yaitu kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contoh, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu wabah virus corona. Ciri kalimat fakta ada 10. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Yang keempat, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang kelima, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya, bukan data yang dibuat-buat, dan juga dapat dilengkapi dengan gambar berupa objek. Yang keenam, biasanya dapat menjawab rumusan pertanyaan 5W1H. Yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Yang kedelapan, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Yang kesembilan, pengungkapan fakta cenderung deskriptif dan apa adanya. Yang kesepuluh, penalaran fakta cenderung induktif. Nah, berikutnya kita akan memahami tentang opini. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jenis-jenis kalimat opini ada dua. Yang pertama, opini perorangan atau individu. Kalimat opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contoh, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Nah, sedangkan opini umum yaitu kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang atau semua orang. Contoh, sering mandi di malam hari
dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Ciri-ciri kalimat opini ada 10. Yang pertama, kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung data pendukung atau konteksnya. Yang kedua, bersifat subjektif atau bergantung pada kepentingan tertentu dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang kedelapan, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Yang kesembilan, pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif. Yang kesepuluh, penalaran opini cenderung deduktif. Nah, agar kita dapat memahami lebih lanjut bagaimana mengevaluasi sebuah informasi, baik berupa fakta dan opini dari sebuah artikel, marilah kita membaca dalam hati contoh artikel berikut ini.
Nah, setelah kita membaca artikel tersebut, maka kita dapat mendapatkan beberapa informasi berupa fakta dan opini yang terdapat dari artikel tersebut. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah dapat mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, di dalam sebuah artikel? Cobalah berlatih lagi ya. Tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.